Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pera Nadia Anggriani. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian persediaan dan jenis-jenisnya. Jadi yang pertama, pengertian persediaan menurut para ahli. Menurut standar akuntansi keuangan tahun 1999, pengertian persediaan ialah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Yang ketiga, dalam bentuk bagan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis persediaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bahan baku, yaitu barang persediaan milik perusahaan yang akan diolah lagi melalui proses produksi, sehingga akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sesuai dengan kegiatan perusahaan. Besarnya persediaan bahan baku dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman produksi, dapat diandalkannya pihak pemasok serta tingkat efisiensi penjadwalan, pembelian, dan kegiatan produksi. Yang kedua yaitu barang dalam proses. Barang dalam proses adalah barang yang masih memerlukan proses produksi untuk menjadi barang jadi, sehingga persediaan barang dalam proses sangat dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Yang ketiga yaitu barang jadi adalah barang hasil proses produksi dalam bentuk final sehingga dapat segera dijual. Pada persediaan ini, besar kecilnya persediaan barang jadi sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan. Manajer keuangan dapat merangsang peningkatan penjualan dengan cara mengubah persyaratan kredit atau dengan memberikan kredit untuk resiko yang kecil. Jadi, metode tersebut merupakan salah satu konsep penilaian terhadap. Yang ketiga yaitu barang jadi. Barang jadi adalah barang hasil proses produksi dalam bentuk final sehingga dapat segera dijual. Pada persediaan ini, besar kecilnya persediaan penjualan barang jadi sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dari penjualan. Manajer keuangan dapat merangsang peningkatan penjualan dengan cara mengubah persyaratan kredit atau dengan memberikan kredit untuk resiko yang kecil. Tetapi piutang dagang, manajer keuangan harus tetap membiayainya. Sebenarnya perusahaan lebih suka menjualnya atau tercatat sebagai piutang dagang karena dengan demikian untuk menjual realisasi kas tinggal satu langkah saja dan laba potensial dapat menutup tambahan resiko penagihan hutang. Dari uraian tersebut dapat kita artikan bahwa dalam proses akuntansi persediaan merupakan bagian dari cost yang akan di-match dengan revenue dan akan menghasilkan income dan penyajian laporan arus kas. Ya, perkenalkan, nama saya Tira WMC, kelompok 8 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencatatan persediaan dan metode penentuan nilai persediaan. Sistem pencatatan persediaan untuk dapat menetapkan nilai persediaan pada akhir periode dan menetap biaya persediaan selama satu periode. Sistem persediaan yang digunakan adalah sistem periodik, yaitu pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Perhitungan tersebut meliputi pengukuran dan penimbangan barang-barang yang ada pada akhir suatu periode untuk kemudian dikalikan dengan suatu tingkat harga dan biaya. Sebagai ilustrasi dengan frekuensi tinggi, misalnya seperti di toko retail.
sistem permanen, yaitu melakukan pembukuan atas persediaan secara terus-menerus, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan baik pembelian maupun penjualan. Sistem perpetual ini seringkali digunakan dalam hal persediaan memiliki nilai yang tinggi untuk mengetahui posisi persediaan pada suatu waktu sehingga perusahaan dapat mengatur pemesanan kembali persediaan pada saat mencapai jumlah tertentu. Misalnya persediaan alat rumah tangga elektronik, mesin cuci, kulkas, dan lain-lain. Perbedaan penggunaan kedua metode adalah akun yang digunakan untuk mencatat pembelian persediaan. Pada sistem pencatatan periodik, pembelian persediaan dicatat dengan mendebit akun pembelian sehingga pada akhir periode akan dilakukan penyesuaian untuk mencatat harga pokok barang yang dijual dan melaporkan nilai persediaan pada akhir periode. Selanjutnya, metode penentuan nilai persediaan. 1. Metode FIFO. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk dianggap dijual lebih dahulu. Jadi, harga barang yang masih tersisa di persediaan kita adalah barang-barang yang terakhir dibeli oleh kita. Yang kedua, metode LIFO. Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang pertama, di barang-barang yang terakhir dibeli oleh kita. Yang kedua, metode LIFO. Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang pertama disebutkan di atas. Jadi, barang yang pertama kali dijual justru adalah barang yang terakhir kali dibeli. Dan barang yang masih ada di persediaan kita adalah barang-barang yang pertama kali kita beli. Yang ketiga, metode rata-rata. Nilai persediaan barang yang ada di unit usaha kita dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian. Dalam metode ini terdapat dua cara perhitungan yang berbeda. 1. Rata-rata sederhana. Nilai rata-rata ditentukan dari rata-rata harga beli barang secara global. 2. Rata-rata tertimbang. Nilai rata-rata per unit. Keempat, metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, penilaian barang sesuai dengan nilai masing-masing jenis barang yang ada. Jadi, dalam metode ini, setiap barang haruslah jelas di mana asal-usulnya serta harga yang diperoleh ketika pembelian barang. Biaya dimasukkan dalam persediaan. Salah satu masalah paling penting dalam menangani persediaan berhubungan dengan berapa jumlah persediaan yang harus dicatat dalam akun. Pembelian persediaan seperti aktiva lain umumnya diperhitungkan atas dasar biaya. Biaya produk. Biaya produk adalah biaya yang melekat pada persediaan dan dicatat dalam akun persediaan. Biaya-biaya ini berhubungan langsung dengan transfer barang ke lokasi bisnis pembeli dan pengubahan barang tersebut ke kondisi yang siap dijual. Beban seperti itu mencakup ongkos pengangkutan barang yang dibeli, biaya pembelian langsung lainnya, dan biaya tenaga kerja serta produksi lainnya yang dikeluarkan dalam memproses barang ketika dijual. Namun, karena adanya kesulitan praktis dalam mengalokasikan biaya dan beban, maka tidak dimasukkan dalam penilaian persediaan. Biaya periode, beban penjualan, dan dalam kondisi yang biasa, beban umum serta administrasi tidak dianggap berhubungan langsung dengan akuisisi atau produksi barang, dan karenanya tidak dianggap sebagai dari persediaan. Biaya semacam itu disebut dengan biaya periode secara konseptual. Beban ini merupakan biaya dari produk seperti halnya harga beli awal dan ongkos pengangkutan. Biaya bunga yang berhubungan dengan penyiapan persediaan agar siap dijual biasanya dibebankan pada saat dikeluarkan. Argumen penting untuk pendekatan ini adalah bahwa biaya bunga merupakan biaya pembiayaan. Biaya manufaktur seperti
telah dibahas sebelumnya, sebuah bisnis yang membuat barang menggunakan persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, barang dalam proses, dan barang jadi meliputi bahan tenaga kerja langsung dan biaya overhead manufaktur. Biaya overhead manufaktur meliputi bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan pos-pos seperti penyusutan, pajak asuransi, pemanas, dan listrik yang dibutuhkan dalam proses manufaktur. Manfaat adanya persediaan. Pertama, menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan. Kedua, menghilangkan resiko dari materi yang dipesan berkualitas atau tidak baik sehingga harus dikembalikan. Ketiga, mengantisipasi bahwa bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pemasaran. Keempat, mempertahankan aktivitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi. Kelima, mencapai penggunaan mesin yang optimal. Keenam, memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya agar keinginan pelanggan pada suatu waktu dapat dipenuhi dengan memberikan jaminan tetap tersedianya barang jadi tersebut. Ketujuh, membuat pengadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaan atau penjualannya. Tujuan penilaian persediaan. Yang pertama, memberikan informasi nilai produk jadi. Keberadaan persediaan memberikan informasi secara rinci kepada perusahaan tentang jumlah nilai produk yang telah jadi atau selesai diproduksi. Besaran nilai produk didapatkan dari hasil selisih nilai perusahaan dengan harta perusahaan. Yang kedua, menghitung laba atau rugi yang didapatkan perusahaan. Persediaan juga bisa mengakulasikan jumlah besaran laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dengan membandingkan jumlah biaya pokok dan pendapatan sesuai akun yang berhubungan dengan harga pokok produksi tersebut. Persediaan juga bisa menghitung laba rugi. Cara membuat laporan laba rugi dengan membandingkan biaya dengan hasil penjualan yang termasuk unsur-unsur laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi jumlah barang persediaan. Persediaan juga bisa memberikan informasi tentang semua data persediaan sehingga bisa memperkirakan arus kas pada masa yang akan datang dan bisa mengatur pengeluaran atau pemasukan untuk kebutuhan persediaan. Persediaan juga menyajikan nilai dan informasi secara teratur dalam perusahaan. Yang keempat, menciptakan klasifikasi persediaan. Secara khusus, untuk klasifikasi persediaan hanya bisa diterapkan pada perusahaan manufaktur jasa dan perusahaan dagang. Sedangkan untuk perusahaan jasa tidak ada klasifikasi persediaan karena persediaan didapatkan, diolah, dan diberikan kepada konsumen bukan dalam bentuk barang melainkan sebagai bentuk servis atau pelayanan. Persediaan membuat konsumen atau para pelanggan bisa memesan barang sesuai klasifikasi tanpa harus bingung memilih karena banyaknya barang yang dibutuhkan untuk dibeli. Perusahaan akan memberikan servis yang memuaskan kepada pelanggan sehingga pelanggan tidak akan pergi ke penjual lainnya. Alasan diberlakukannya persediaan. Yang pertama, dibutuhkannya waktu untuk menyelesaikan operasi produksi untuk memindahkan produksi dari suatu tingkat proses ke tingkat proses lainnya yang disebut persediaan dalam proses dan pemindahan. Yang kedua, alasan organisasi untuk memungkinkan suatu unit membuat jadwal operasinya secara bebas, tidak tergantung dari yang lainnya.